Aku ada momen Ah. bareng si burung gagak. Itu kali pertama dalam hidup ngeliat si burung gagak asli. Pertama kali Ditaruh sini dan dibeolin burung gagak. Dan aku bukannya takut, aku bangga. Dibeolin. Enggak, kalau aku sih nggak ngerasa sih. Kemarin sih katanya ada yang kesurupan, tapi kayaknya pas aku nggak ngeh kayaknya ya. Atau mungkin aku yang nyurupin mungkin. Ya, jadi kesurupan Benny. Makanya aku nggak ngeh. Pantes orang-orang tuh ngerumung, wah bukannya serem nih, kok jadi jelek gitu. Mas Ben bisa syuting bareng Mas Arif Didu, bisa kerja bareng sama beliau. Komentarnya apa Mas Ben? Wah, aku sih Bagus, udah. Wow. Batak yang tinggal di Jogja ya. Iya. Makanya jauh banget jadinya. iya. Harusnya jadi batik ya. Batik, iya benar. Batik Jogja ya. Jogja. Kalau sakit jadi batuk. Bisa. Kalau rontok botak. Botak. Iya, ya kan? Kalau keruh butek. Butek. Kalau tiba-tiba pengen makan botok tuh. Bisa. Atau kalau doyan ikan betok. Betul. Ya, Kalau Mas Arif ngelihat Benny, Mas Ngeliat Ben, nggak? Jangan-jangan nggak ngeliat. di mana ya? Baunya aja nih. Ini beda sama horor yang menyeramkan. Ini horornya hanya untuk pengantar. Ini cerita pesugihan sate gagaknya untuk mengantar. Walaupun nanti juga kalian akan menemukan kehangatan juga di sini. Ada dramanya juga, drama tentang keluarga, drama tentang pertemanan. Tadi kalau nyambung dengan Bang Arif, kita tuh sebenarnya mungkin bisa hidup sendiri, tapi kalau kita hidup ada temannya itu lebih menyenangkan. Iya. semua pesannya udah disampaikan ke Mas Ben. Mas Arif ada tambahan? Itu. Suwe-suwe ini aku sugihan lah ben sugi. Pesugihan kan mesti pakai tumbal menungso ya. Kata siapa? Ada Ndra. Pesugihan yang nggak pakai tumbal manusia. Sate gagak. Siapkan minyak dulu, kembang setaman, dan ritual harus dilakukan telanjang, Tim. Sate satu tusuk 50 juta. Sate satu tusuk 50 juta. Mari merapat, jangan takut. Segera nikmati sate gagak kami. Daging-daging ini diolah oleh chef berpengalaman, chef Anto. Ini berdua pasangan. Kalau punya anak jadi apa ya? Puntul. Kuntilanak tuyul. Tapi suge. Suge. Ternodai. Mohon maaf sate nentek. Kita anggap ini ritual terakhir. Kok terakhir? Sayang juga lo tau kalau berhenti sekarang. Justru itu yang mereka mau, Dimas. Nek kita ritual meneh, kita jadi budak etemit. Aku yang kesurupan, Bu. Aku minta soto pakai mie. Halo Sobat TK, ketemu di podcast Kinari. Dua aktor yang saya temui hari ini sedang berbahagia. Satunya baru saja masuk nominasi Festival Film Wartawan 2025. Satu lagi susah ngatur jadwal syuting film saking banyak tawaran yang masuk. Amin, Ada amin. Arif Budiman dan Benediktus Jananto. Halo Muan Siregar. Woi. Nama asli. Iya, baru ini loh. Baru ini loh Itu kami gua di present. ngingetnya tuh dari Bogor sampai Jakarta Mas. Sampai Serius. Pangkal. Iya. Nama dia, nama saya Apalagi kan nama si- dia. Wah, kalau ibu saya denger pasti Bangga banget ya? Tempe Makanya. bacem loh, seneng. Nggak sih? Ibuku sedih Ben. Kalau ada yang nelpon, ada yang main ke rumah, manggil pakai nama bukan yang dia Iya, berikan. Nah, iya makanya. Berarti kalau aku manggil Arif Diduk itu nggak Wah, senang. dia sedih. Sedih aja bukan nggak seneng. Iya, sedih kan. Betul. Penuh pengharapan, nyarinya susah.
kok orang-orang tuh seenak aja ganti nama kamu gitu. Ya itu. Budiman tuh kan orang yang berbudi. Kenapa Arif Didu orang yang berdidu? Gimana saya? itu sebenarnya gimana sih Mas? Itu Didu itu dari mana sebenarnya? Wah, lu sih pertanyaan serius Ben ya. Coba Benny kita. Mas Bedi tahu? Tahu. Arif Didu tuh dulu sering banget sama orang tuanya karena mungkin kesulitan ekonominya. Jadi ditarungin sama tetangga, makanya Arif Didu. Itu Didu. Jawa bukan. Didu kayak Peter loh. Jawa ya. Jawa Mas. Kok Bang Arif tahu juga Didu? Ya, aku kan Jawa. Jawa. Tapi lahirnya Jakarta kan? Jakarta, lahir besar Jakarta. Iya, kalau saya Sleman, kalau dia Kulon Progo, Mas Arif. Dia sombong sekarang punya bandara internasional. Pinggir pantai, Gelagah. Apa? Kegusur nggak rumahmu? Aku masih boleh tinggal di Rotio. Tapi itu tapi itu jauh loh dari pusat kota ya kan? Oh iya, Mas. Iya. Bener. Udah gitu transportasinya kan kalau kereta kan jam 6 maghrib habis, Mas. Siapa makan? Ya itu. Kereta kalau makan Habis jam 6. Kalau mau habis. pesen besok pagi lagi. Namanya keretanya habis. Iya, akhirnya di sini areng kota. Kenapa Iya. tuh? Ya belum Atau ditambah penuh- aja. atau penumpangnya Padahal emang internasional loh Enggak sebanyak itu kalau sore kali atau ya. penerbangannya. Jadi, Iya. rugi. Oh, penerbangannya juga Iya. ya rugi dia. Tapi terakhir paling jam berapa ya? Malam masih ada kok jam 9 sekarang. Masih ada ya? Kereta bandara. Iya. Oh, kereta bandara. Dari bandara ke bandara lagi, jadi nggak jalan. Muter aja. Coba gini, bisa sampai. Dan ngobrol apa sih? Ini ada apa nih diundang ke sini, Mas? Ada apa, Mas? Jadi kita pengen tahu Kak, Didu itu dari mana namanya Didu, Mas oke. Arif? Itu dari mana? Arif pakai E. Arief. Karena di film Pesugihan Sate Gagak ada Arif juga yang main. Oh iya. Arif iya, Alfiansyah. Arif Arif Alfiansyah. Iya, iya. Iya. Itu dulu Mas pertanyaannya. Penting ini. Penting. Jadi gini dulu, biar sama dulu referensinya eranya. Kelahiran tahun berapa? Saya- Agak sulit kalau saya nyerahin ke anak muda tuh sulit. Saya beda 7 tahun dari Mas Arif Didu. Waduh, Lebih muda pastinya. berarti Ya. 70 lahir. Tua banget lah. Tua banget dong. Ya tapi tetap tua Iya, Mas iya. Arif lah. Iya. 80-an. Iya. Saya angkatannya Nugros ki sutradarane. Oh, iya, iya. Sutradarane Iya, Mas iya. Arif, Mesti sutradarane lo, ini 80-an ya? 80. Nonton TVRI toh. TVRI. Dulu ada Fragmen. Dulu bilangnya Fragmen. Fragmen. Ya? Kalau sekarang sinetron. Ah. Fragmen. Kalau di TVRI itu ada fragmen banyak. Trennya adalah keluarga biasa. Ada keluarga Ratu Asia, ada keluarga Marlia Hardy, ada keluarga apa gitu. Ada satu fragmen keluarga Marlia Hardy namanya. Ini ada ibu, bapak, dan anaknya 3. Salah satu anaknya, jadi anaknya cewek-cewek, terus ada cowok. Nah, yang cowok ini namanya Didu. Oh. Gitu. Nah, sekali waktu saya mesti pindah domisili, lingkungan baru saya nongkrong, dapet tongkrongan baru. Temen saya merhatiin, terus dia nyebut seumuran nih kami. Lu kayak Didu deh, gitu. Oh. Terus kita berdua ketawa karena referensinya sama. Semenjak itu saya dipanggil Didu. Begitu stand up muncul, nama Didu itu ditarik oleh si Ernest Prakasa. Oh. Karena waktu itu kami butuh nama panggung kan. Oh. Mas Arif ceritakan itu ke Ernest berarti. Iya dong. Oke. Berarti Didu Ernest yang di itu fragmen tadi mukanya tua juga kayak Bang Arif. mungkin. Gua nggak tahu. Ya kan aku nggak tahu kemiripannya di mana. Iya, Makanya kan iya, ada iya, yang mirip. udah. Mungkin Mas Ben, ini bos serius loh. Ini serius Bang. Tapi kalau dilihat langsung nggak mirip. Blas nggak mirip. Makanya Lah- bingung gua temen gua. apa temennya Akhirnya gua bilang? nanya, lu kenapa nyamain gua sama Didu? Nggak tahu gua kok begitu ngeliat muka lu gua ingetnya Didu gitu doang. Padahal kalau aku sih menurutku lebih Katon Bagaskara sih. Waduh. Dinda di mana dong? Dinda. Nah, akhirnya waktu itu ada stand up night, Ernest ngajak untuk jadi line up. Terus dia bilang, nah ini yang bikin sedih nyokap gue jadi. Oh, jadi beneran ya Mas ya? Hah? Nyokap sedih itu beneran ya? Bener. Oh. Dia ngomong sama gue, aduh aku tuh gimana ya denger nama kamu diganti. Itu seperti yang gue bilang tadi bahwa gue tuh namain lu tuh kan nggak asal comot gitu kan, kita mikirin namanya ini aja deh. Diiringi doa dan pengharapan. Balik ke tadi yang stand up night, saya Ernest bilang lu ikut ya, ya oke. Tapi sorry nih, nama lu Arif Budiman nggak ngejual. Bukan nama yang umum di dunia hiburan. Nggak komersil lah namanya. Nggak komersil lah bisa gitu bahasa. Yaudah cari. Akhirnya gue cerita ini tadi, gue di tongkrongan di rumah sih dipanggilnya Didu. Akhirnya dicombine kan, Arif Budiman, Arif Didu. Arif Didu aja ya.
sejak saat itu sampai sekarang. Ko Ernest 2011 berarti itu waktu di Kompas TV. 2011-an lah ya, 2011 2012 lah. Mulai muncul di stand up, mulai pakai Didu. Belum, tunggu dulu. Itu iya, mulai stand up jadi akhirnya namanya Arif Didu. Yang nama panggungnya Iya, Arif nama Didu. panggungnya Arif Didu. yang ngusulin Ko Ernest. Iya. Emang Ko Ernest namanya nggak ganti Ernest Prakasa? Sama. Iya. Loh, mungkin menurut dia itu emang nama yang komersil ya. Komersilnya Oh, dia. Jadi berarti gitu. secara nggak langsung Ko Ernest bilang namanya jelek berarti. Yang mana? Enggak. Ini enggak, tapi ini serius. Iya. Gue diskusi dong. Emang kenapa kalau pakai Arif Budiman? Kayaknya kurang deh kalau Terlalu serius ya. terlalu serius. Kayak terlalu kayak berwibawa Arif gitu. Budiman. Iya kan? Karena dari tampang kan nggak mungkin kan, nggak cocok kalau berwibawa. Oke, terima kasih. Mas, lanjutin aja. Aku mencoba menangkap ini pikirannya Ko Ernest. Kalau Arif Didu tuh ada selengeannya gitu. Iya, Kalau iya. Arif Budiman berwibawa gitu. Jadi dari bunyi-bunyiannya aja dulu, misalnya gini, Arif Budiman, Arif Didu. Lebih kena aja kena maksudnya. aja gitu ya. Iya. Kamu kan Benny jelek kan? Enggak Benny Siregar. Iya. Karena kan salah satu apa ya yang nggak boleh sama stand up comedian lakukan itu adalah bikin penonton bingung gitu kan. Kalau misal Bang Arif namanya masih Arif Budiman gitu, kayak bohong nih orang gitu. Jadi nggak fokus jadinya. Oh, bener, makanya orang-orang kalau nonton kamu, ini orang ada belakang apa mah? Mukanya mana? Iya bener, nggak boleh bikin Dendaman. ya Orang tua Allah. dendaman. Ini kalau ngomong kita berdua doang mending di luar tadi dia mau usah ikut. Gitu jadi ceritanya. Panjang juga ya ceritanya ya. Tapi bikin kopinya di mana jauh? Mas, tapi itu nama kemudian jadi apa? Dia mungkin bawa rezeki. berkah, bawa Iya, rezeki. iya. Amin. Thank you, Sekalipun Ernest. Iya. sekalipun orang tua. Thank you ibu saya juga. Iya, sebenarnya orang tua kadang-kadang nyes gitu ya. Iya. Tapi ternyata buat Mas Arif karirnya setelah itu melejit gitu loh. Iya, iya. Soalnya ada momen temen nelpon. Saya angkat, nyokap yang angkat kan. Terus temen gue bilang gini, "Bu, turunin Bu, saya lagi nelpon." Jadi ngangkat temen gue, ibu gue. Teman gua ngangkat. Terus angkat teleponnya kan nyokap gue gini. Halo, bisa bicara dengan Didu. Ibuku gini. Iya. Nggak ada yang namanya Didu di sini. Oh, enggak, ini nomornya segini. Iya, nggak ada. Ibu gue marah. Oh. Terus ada gua kan panggil, ini ada yang nyari nih. Nama kamu bukan Didu. Sedih dia. Buat meredakan emosi nyokap gimana, Mas? Ya enggak. Gua nggak bisa bikin apa-apa lah ya. Cuma pada akhirnya gua ngerasa nyokap gua akhirnya berdamai kali. Oh ya, mungkin emang itu dibutuhin kali di dunia pekerjaan anak gua gitu. Kalau suruh milih nih, misal rezekinya Bang, Bang tiba-tiba ada kuis gini. Entar dulu. Apaan? namanya Hadiahnya dulu kan bisa ngobrol kuis. podcast itu kan ngobrol semua boleh bertanya. Semua boleh bertanya. Kan pengen ikut masuk obrolan. Iya. Kalau rezekinya Bang Arif lancar, bener-bener lancar banget, tapi namanya Arif Didu, tapi ibunya Bang Arif sedih seumur hidup, apa pilih namanya Arif Budiman tapi bahagia tapi Bang Arif misal kayak ngorek-ngorek apa tanah gitu. Gak ada kerjaan dong. Enggak lah Ben, tapi ya sudah lah, maksudnya ibu gua udah Sekarang udah nggak sedih lah ya. happy dia. Iya. Dia seneng, dia selalu setiap gua mampir ke nyokap ketemu itu dapat salam dari ibu itu. Dapat salam, jadi dia ngerasa kenal. gini. Oh, itu anaknya ya, Bu, Oke. gitu. Dia tuh happy gitu. Gitu. Wah, luar biasa. Kenapa nanya ke saya aja nih dia tanya. Gitu aja. Tapi aku yang rasain itu salah satu, maksudnya kalau yang lain tuh aku malah nggak peduli, tapi yang ku peduli itu malah ini tadi Bang, mirip. Yang kalau mirip? ibu ini ada temen ibu nih seneng lihat ini. Jadi kalau ibu seneng gara-gara aku misal sampai di titik ini, itu tuh yang paling tinggi kalau Iya, buat aku. iya. Iya benar betul. Benar. Merinding. Iya enggak, karena gini, dari empat anak bapak ibu gua tuh yang hidupnya nggak terstruktur, teratur, nggak jelas masa depannya gue. Nomor berapa? Aku nomor 3. Oh, tengah, masih tengah. Jadi begitu akhirnya terbuka jalan gua, oh sumber penghidupan ini anak di sini, oh mulai dikenal orang, oh bikin itu ibuku seneng gini, seneng banget ya. Jadi waktu ada momen aku dipeluk gini, oh ternyata kamu di sini pekerjaan kamu, karena setelah sebelumnya serabutan kan. Oh di sini. Serabutan tuh nggak dianggap ya, Mas ya? Sempat Enggak, nggak dianggap. kelapa, serabut apa? Jadi kelapa. Bukan nggak dianggap, apapun. Nah, biasanya kan gitu kalau orang tua sama ini anak nggak jelas banget nih kerjaannya. Iya, apa aja kerjanya itu kayak Khawatir ya, lebih Iya. ke khawatir. khawatir pasti. Kan sempat aku tahu banget kan perjuangan Bang Arif Nih. sempat jadi penculik melon ya.
Jadi nggak nyolong, emang nyulik aja. Nyulik, jadi ngambil balikin. minta tebusan. Oh, minta tebusan. Namanya struggle kan Iya, ya, Bang? struggle. Iya. Ya tapi benar setuju sama Benny bahwa ada momen dimana ketika melihat ibu senang dengan apa yang kita lakukan, pencapaian kita, itu kayaknya udah lebih dari cukup deh Bener, gitu buat kami ya. Itu jadi bener ya Mas Arif yang tiba-tiba Mas Arif ngaku kemudian viral buat beli popok aja nggak bisa itu Pampers itu ya. Bener ya. Itu momen bahwa yang bikin jadi sedih dan capek ketika orang ngeliat kami tuh di titik ini. Wah, seneng ya. Wah, udah Banyak uang ya. banyak uang, Oke. udah sukses. Iya, kami senang, kami happy terus. Nah, maunya juga ngeliat proses kami lah gitu. Iya. Mungkin ada yang bisa lu pelajari di situ karena kan nggak ujuk-ujuk saya Iya, tiba-tiba betul. ada di sini gitu. Untuk sampai di titik ini juga nggak gampang. Nggak gampang, banyak yang harus dilewatin gitu. Makasih saya. Beda itu Mas, Mas. Mas Benny, jadi kembali ke pesugihan Sate Gaga. Oh. Tadi ditanya Mas, ini film keberapa? Mas Benny udah lupa. Bingung, lupa Mas dia. Benny di apa tuh? Ini nama Twitternya aja Benedictivity. Benedictivity. Karena sama sutradaranya udah klop, kenal lama, terus terima tawaran ini atau ceritanya juga kayak kisahnya nyata ya. Atau memang lagi tren film horor kemudian diambil. Laris banget loh Mas Benny saya ini. Oh, Benny ada Benny. Alhamdulillah. Ini kemarin masuk nominasi ya? Festival Film Wartawan, Mas, belum FFI ya. Itu Yang Luar judul mana? biasa. Cocote Tonggo. Oh, iya. Itu saya ngedit sendiri masukin pakai Canva. Pakai kanva lagi. Ternyata panitianya nggak ngeh, ya udah lah. Kami panitianya Mas Ben. Oh iya. 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 Salah satunya Iksan nih. Wih. Iksan juga tuh, yang nilai itu. Butuh berapa untuk juara? Ben mumpung Ben. Orang dalam loh Ben. Juara berapa? Juara piro. Mung juara siji piro, Mas? Jadi apa pertimbanganmu ketika terima tawaran Indra? Ceritanya menarik. Yang pertama sebenarnya ini jujur banget, aku ngerasa kayak ini try to be funny banget ceritanya. Jualan sate jualan sate ke Makhluk halus. hantu demit, tapi harus lepas baju. Nah, ini Telanjang ya? nyari-nyari cerita. Lepas baju apa telanjang? Telanjang, Telanjang, bener-bener ya? telanjang. Ini kayak nyari-nyari cerita lucu nih, karena udah nggak punya cerita lagi. Ternyata setelah aku tanya ke temanku, ini beneran. Iya, betul. Ternyata pesugihan sate gagak itu di Ada. Jawa Iya. Tengah lumayan populer Populer. karena Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa ya? Timur, Jawa Tengah. Aku tanya temanku yang di Jawa Tengah itu ternyata tahu banget. Ada. Karena mungkin ini satu dari sedikit pesugihan yang nggak pakai tumbal. Betul. Tumbal manusia. Tumbal manusia, tumbal nyawa gitu. Jadi aku kayak, setelah tahu ceritanya ini menarik banget karena beda cerita yang dibikin-bikin sama yang memang udah jadi sesuatu perbincangan di suatu daerah kan. Jadi pas dengar cerita, aduh ini lucu banget ini, kita tinggal bahkan ketika tiap reading itu kita selalu nambahin Iya. guyonan. Oh. Saking premisnya itu udah sangat menarik, saking bahan ceritanya itu jualan sate ke demit dan itu kisah nyata, itu lucu banget sih buat kita. Untuk komedian itu kayak susah banget untuk ditolak. Karena sebelum kita nerima aja kita dikasih satu line sate gagak tentang apa, itu otak kita udah kemana-mana tuh. Udah kayak ini kalau diginin bisa lucu banget, ini giniin bisa lucu banget. Nah, itu pertimbangan pertamanya sih mungkin. Kedua karena teman-temannya juga kocak semua ya. Jadi kalau Sobat WK nonton nanti di bioskop pesugihan sate gagak, barangkali malah nggak ada horornya kan. Genrenya malah condong ke komedi. Komedi dan ringan sekali dan bener-bener ringan, dan kita kayak pas reading itu kita kayak nggak effort untuk ini gimana ini, enggak kan. Iya. Tiba-tiba kepikiran ini Bang Arif, bahkan di adegannya Bang Arif itu banyak banget yang dia kepikiran sendiri. Nama sendiri. Iya, jadinya yang Benny bilang tadi, ketika premisnya segitu kuat, segitu menggelitik kami ini, itu ntar refleks aja kita nambahin gitu. Ada beberapa yang di on Spontan gitu ya, Mas? ada yang on the spot yang ya alhamdulillah juga director juga menerima Oke, ya. gitu. Jadi kayak jalaninnya enak, nyaman, terus kayak nggak ada beban, nggak ada effort untuk ini kayaknya diginin lebih oke deh. Kayaknya enak gitu. Jadi malah proses kreatifnya kami nikmatin banget. Jadi kalau komedian terutama komika Mas Arif Didu, Mas Benny yang biasa monolog di depan penonton, kemudian syuting film komedi, itu terbebani nggak sih sebenarnya? Terutama di pesugihan sate gagak, harus membuat penonton ketawa lah.
ngelihat Mas Arif Didu itu orang tuh pasti ketawa sebelum acting. Ngelihat Mas Ben juga begitu. Nah, terbebani nggak ketika syuting gue harus lucu nih? Nah. Oh enggak sih sebetulnya itu kalau saya nggak pernah mau untuk ngasih beban ke diri. Kan ada skrip, ada director, relnya di situ. Iya dong, ada proses reading, ada proses diskusi soal develop dialog segala macam. Jadi ketika di set itu sebenarnya udah hal matang. Jadi sebenarnya jalanin aja yang sudah disiapkan. Nah bedanya dengan Pesugihan Sate Gagak pun di readingnya juga udah dikasih skrip, ada director, kita mah refleks aja nambahin. Alhamdulillah keterima sama director. Ketika di set seharusnya udah lock dong. Ini kita masih punya peluang untuk nambahin. Yang menyenangkan itu. Jadi malah panjang ya? Iya. Gak habis itu berarti. Ini happy kok. Terus gitu iya, ya? Kami happy kok. Syutingnya happy banget. Kelihatan banget kalau pas udah kelar take itu kita nongkrong masih bisa ngobrol tuh biasanya happy banget tuh. Itu happy ya. Biasanya kalau nongkrong udah diam, oh ini kayaknya berat nih. kayaknya beban tuh. Ya, set yang tadi bikin beban. Ini kami emang enggak gitu. Tiba-tiba udah harus ya udah ini hari ini udah selesai pulang. Pulang. Gitu karena saking serunya di lokasi juga. Kalau Mas Arif saya kutip omongannya Mas Arif Didu nih. Perannya memang tidak pernah jarang utama ya, kecuali kemarin terakhir Gunde itu yang perannya agak banyak. Sama Mas Anggi Umbara dipercaya untuk itu. Ya. Supporting actor itu seperti tusuk gigi dalam gerobak pangsit ya. Tadinya, cuma saya revisi ya, saya rawat. Oh ganti. Iya dong. Diganti sebetulnya ganti ya. Udah nggak berat dulu, gitu. Ini kan nyebutnya dinamika ya, dinamis lah maksudnya. Saya berproses ketika pada akhirnya dalam satu produksi film semua bagian itu, semua elemen itu kan bagian dari gitu aja. Saya nyebutnya sekarang misalnya saya kedapatan cuma 1 scene 2 scene gitu. Kata cuma harusnya dibuang gitu. Karena apa? Semuanya itu bagian dari ibarat masakan deh. Ada daftar bumbunya. Taruhlah sekarang saya jadi misalnya mericanya, besok jadi serehnya. Kalau itu satu bumbu ditarik rasanya cemplang. Jadi saya sekarang bersedia jadi apa aja gitu. Nah alhamdulillahnya ketika ini saya jalanin ikhlas, ini next saya ada tawaran peran utama. Gitu. Saya jadi ya udah. Tugas saya adalah menerima semua tawaran, semua yang dikasih ke saya lakukan dengan baik gitu. Sampai akhirnya nanti ada pihak lain yang ngerasa saya siap untuk itu. Waktunya akan tiba itu. Waktunya akan tiba. Karena gitu kan. Apa sih Ben nyebutnya, skenario itu mencari aktor ya? Iya, betul. Mungkin karakter mencari apa cerita mencari karakter atau apa gitu ya. Ini ada satu cerita yang saya juga suka, ternyata butuhin saya untuk meranin itu gitu. Itu honor main jadi bumbu sama pemeran utama tuh sama nggak Mas? Honor yang Mas Arif Didu terima jadi pemeran utama sama. Sebenarnya itu kayak sesuatu yang nggak bisa dibahas dalam artinya gini ya. Itu akan kita anggap sebagai bonus ketika ceritanya teman mainnya menyenangkan, terus banyak ilmu yang didapat. Yang lain memang dibayar lah ya, itu kan pekerjaan. Tapi besar kecilnya itu jadi kayak relatif deh menurut saya ya. Iya sih kita hidup butuh duit tapi di luar itu ternyata banyak hal yang misalnya di film nih ketemu Benny kita bisa ngobrol nih bercanda malah seneng, terus banyak hal yang kita obrolin, banyak ilmu yang kita dapat. Itu lebih dari sekedar duit yang saya dapat sih segitu. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu, materi itu ya. Iya. Mas Arif di Pesugihan Sate Gagak kan juga bumbu tanda kutip ya. Itu terima karena teman-temannya semua, formulasi. Ya, salah satunya karena ngelihat pemain lain kan. Oh ada Benny, ada Ardit, ada Yono gitu, ada Mbak Nunung ya. Ditambah yang tadi Benny bilang, saya baca ceritanya. Wah, kalau horor-horor tuh kayaknya orang udah itu seragam dah mau bentukannya ya. Tapi ini kan orang mengira ini horor ya. Enggak juga gitu. Ini ringan banget gitu. Ini kalau masuk dikatakan sebagai hiburan, berharapnya akan terhibur karena nggak butuh mikir sih nonton ini. Orang lihat trailernya aja orang ger gitu. Iya. Jadi, gitu. Nggak serem gitu loh Mas Ben. Iya, itu alasan aku akhirnya nerima juga karena
aku udah banyak horor kan, aduh ini horor lagi. Iya. Tapi setelah baca skripnya ini nggak Nggak horor horor banget. Ini banget. bener-bener komedinya yang ditonjolin, Iya. bener-bener ini sisi lain dari horor. Jadi kayaknya penonton akan seneng deh, aku kayaknya mau ambil ini gitu. Mas Ben, meskipun pemeran utama nih ya, ngerasa ini kayak nggak syuting aja gitu. Ketemu Yono Bakri, ketemu Ardit. Itu Ya iya sih. kayak fun aja di lokasi syuting gitu. Iya. Kalau komika yang biasa berkomedi, hidup berkomedi, kemudian main film komedi juga, ya kayak biasa, panggung biasa aja gitu. Iya, itu ya banget sih, karena setelah ya tadi kayak setelah take ya kita nongkrong, kita ngobrol, bener-bener ngobrolnya tuh semua, nggak ada satu yang minggir, satu kemana gitu, nggak, kita ngobrol bareng-bareng. Yang hari itu lagi syuting, ya hari itu juga kita ngobrol bareng-bareng tuh. Jadi kayak kadang walaupun itu sebenarnya jeleknya ya, akhirnya kayak aduh pasti kita masih ngobrol nih, tapi tetap kita profesional kayak akhirnya satu halangan kita yaitu hati kita ceria itu bisa mendorong kita untuk actingnya itu gitu. Kadang kan kayak walaupun kita suka banget sama syuting, kalau kerja ya kadang tetap kerja gitu kan. Tapi ini udah hilang tuh kerjanya, nuansa kerjanya udah hilang. Jadi moodnya enak banget ketika kita mau take, itu udah perasaannya udah lepas banget tuh, enak banget. Itu sih mungkin yang akhirnya ngebantu untuk mudah-mudahan nanti penonton bisa ngelihat itu tuh, betapa Bang Arif aktingnya lepas banget. Mami Nunung yang udah senior gitu juga kayak ya udah ini kayak film sesuatu yang baru dari beliau juga gitu. Kalau sama Mas Arif Didu kan sering ketemu lah, udah lama kenal gitu. Sama pemain yang lain ngalami ini nggak, ngalami ada gap gitu atau langsung cair aja gitu? Beruntungnya aku ketemu sama pemain Mbak Nunung misalnya. Mbak Nunung itu beruntung banget sih, maksudnya dia ditanya apapun jawab, sampai kita ngerasa kayaknya ini yang diceritain tentang Sri Mulat tuh kita udah tahu semua. Karena kalau ketemu personil Sri Mulat, salah satu yang ditanyakan pasti tentang Sri Mulat kan. Dan terutama kita komedian ya Bang. Jadi kayak semua tentang Sri Mulat tuh ketika kita istirahat udah kita kulik semua. Karena saking terbukanya Mbak Nunung, saking dia mau nerima nih pemain nggak dianggap junior sama beliau. Iya, gitu. bener. Kalau dibilang tadi ada ini nggak ada gap, nggak ada sih. Mungkin juga karena sebagian besar memang komika. Jadi yang orang lain masuk tuh ngelihat di bawah kami nyaman, mungkin ya ke bawah nyaman. Ya, mungkin. Tadinya ketika sama Bandung, ini kali pertama gue main sama Bandung. Kali pertama. Iya, justru yang derdek kan gue harusnya. Ini senior gue nih. Tapi alhamdulillahnya seru loh main sama dia. Bisa selepas itu kita diskusi, bentuknya bukan yang rikuh, bukan yang apa sih sungkan senior junior, nggak ada. Ini ngobrol bahwa ini diapain ya Mbak, ini mesti gimana ya Mbak. Pun sebaliknya Mbak Nunung juga akan gitu, Rif ini gua di sini gua agak sulit nih. Ini diskusi. Jadi seneng lah ya, syuting yang menyenangkan. Iya, kayak kalau orang kadang ngelihat aku bercandanya sama Bang Arif agak ada ngawur dikit. Itu bukan tanpa alasan, karena Bang Arif membuka diri untuk itu. Nah, Mbak Nunung di situ juga ternyata membuka diri, kayak akhirnya kita bercandanya bisa di situ tuh bisa ngawur banget sama Mbak Nunung, tapi Mbak Nunungnya menerima. Jadi kayak ya udah, kita juga sebagai komedian tuh kalau mau bercanda juga ngeliat-ngeliat. Kalau orangnya nggak nyaman kita nggak akan lakukan. Tapi di situ Mbak Nunung bener-bener kayak cerita, semuanya diceritain, bercanda juga dia ngawur. Akhirnya kita ya udah ikut situasi itu aja. Kalau Mas Arif Didu kan di trailernya sempat beradegan langsung, jadi suami istri ceritanya. Iya. Nah, kalau Mas Ben sempat ketemu Mbak Nunung satu frame itu. Ada tapi dikit. Tapi sempat ketemu ya. Sempat ketemu. Oke, jadi nggak ada aja lah satu adegan sama Mbak Nunung bareng-bareng gitu. Iya, ada. Berapa ya? Tapi nggak dikit banget sih, kayaknya 7 ada ya paling ya, di warung sama pas di sini di film ini. Sama pas kesurupan, adegan kesurupan itu lumayan sih. Mas Arif Didu ngelihat industri film Indonesia terutama horor itu memang ya meskipun tidak semuanya boom gitu ya Mas. Usia film Indonesia kalau di bioskop kan 3 hari Mas. Kamis banyak yang nonton, Jumat tayang, Sabtu juga masih ada, Minggu alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak ada nonton, Jumat kan belum tentu tayang di bioskop. Sabtu apalagi bisa ngilang di layar bioskop.
Mas Arif Didu ngelihat peluang Sate Gagak di antara banyaknya film horor di Indonesia? Peluangnya ya seperti yang saya bilang tadi bahwa ini ringan banget kok. Kan ada juga orang yang nggak suka sama horor. Sorry, maaf untuk bilang, horor yang benar-benar horor kan kita bisa berhitung kan. Sekarang yang terbantu dengan musik ngagetin banyak dong horor ya. Saya itu malas nonton horor yang ngagetin, bukan nakutin, beda dong. Dan maaf banget, banyak banget yang film horor tapi cuma ngagetin. Kita dibikin deg-degan tiba-tiba bang gitu. Kan kaget bukan takut. Nah, kalau dibilang peluangnya Sate Gagak dengan mungkin juga kan pasar jenuh lah ya dikasih horor terus. Kadang kan orang aduh mau yang lain dong. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif gitu. Ini ringan kok gitu. Terlebih dengan si premisnya soal Sate Gagak. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang sudah mendengar seperti kami ya di awal bahwa ada ternyata kan sesudah dapet tawar itu jadinya gua Benny atau temennya itu kan jadi cari tahu. Iya betul. Ternyata ada loh, ini bukan cuma sekedar cerita-cerita pengantar tidur doang. Cuman ternyata munculnya Mas Ben, Mas Arif dan teman-teman yang lain ternyata menghadirkan pesugihan Sate Gagak itu tidak sehoror itu. Balutannya lebih ke komedi jadinya. Ringan gitu. Lebih ringan ceritanya ya. Meskipun kisahnya ada, kisahnya nyata dan diyakini turun-temurun. Dan orang tetap melakukan itu gitu loh Mas Ben. Bahwa untuk mencari pesugihan tiba-tiba cepet pengen kaya raya ya tidak perlu tumbal manusia. Benar. Itu lebih gampang. Bahkan kalau lihat nih sebetulnya tahun 2023 tuh Polresta Pelabuhan Tanjung Priok di Surabaya itu menggagalkan Tanjung Perak Surabaya itu menggagalkan ada 51 burung gagak penyelundupan gitu. Jadi karena kaitannya sama ilmu mistis itu Mas Arif jadinya. Tapi sulit tuh berarti memang ada gitu loh. Ditangkap pelakunya. Karena setiap burungnya ditanya kan nggak tahu kan. Siapa yang nyelundup kamu? Kasih tahu nggak? Kak. Gimana sih? Ini kita langsung dari bapaknya burung gagak. Ya, saya gogok. Tapi ada Mas Ben berhadapan langsung burung gagak nggak? Ada burung gagak asli. Adanya. Itu ada. Nah, akan ada di film nggak ya? Ada. Enggak, akunya. Jadi, sorry aku potong. Aku ada momen. Bareng si burung gagak itu kali pertama dalam hidup ngeliat si burung gagak asli. Pertama kali ditaruh sini dan dibeolin burung gagak. Dan aku bukannya tahu, aku bangga. Dibeolin. Iya, burung gagak diajak syuting, burung asli. Kamu juga ada kan sempet? Iya nggak langsung tapi aku ngeliat ada di sini, taruh sini. Ngeliat, oh ini yang dibilang burung gagak identik sama dunia goib. Iya. Tapi nggak ngerasa aneh-aneh ya Mas Ben kemarin saat syuting biasa-biasa aja ya? Sebenarnya nggak ada ya? Nggak kepikiran aneh-aneh gitu maksudnya? Enggak, kalau aku sih nggak ngerasa sih. Kemarin sih katanya ada yang kesurupan tapi kayaknya pas aku nggak ngeh kayaknya ya. Atau mungkin aku yang nyurupin mungkin. Jadi kesurupan Benny. Makanya aku nggak ngeh. Pantes orang-orang tuh ngerumung, wah bukannya serem nih, kok jadi jelek gitu. Kesurupan bukannya gini jadi jelek. Tapi ya itu karena nuansanya udah ceria banget. Di adegannya ceria. Jadi kayak pesugihan ini seperti pengantar aja, pengantar untuk nih kita kasih kalian sesuatu yang lucu banget, ringan banget. Pengantarnya pakai pesugihan Sate Gagak itu. Ya memang trailernya kalau saya ngelihat orang awam, orang luar ngelihatnya nggak serem ya, tapi lucu gitu, komedi gitu. Mas Ben bisa syuting bareng Mas Arif Didu, meskipun punya konten juga ya, punya konten buat podcast juga ya, mengenal baik Mas Arif, tahu lah perjalanan hidupnya, sebagian perjalanan hidupnya Mas Arif, bisa kerja bareng sama beliau. Komentarnya apa Mas Ben? Wah, aku sih bagus, udah. Wow. Apa sih aku Mas Ben ini ya, Mas Arif ya. Foto Mas Ben. Tapi mengenal, kalian kenal sebelum ini? Kampusnya saya tahu, kan sama-sama Jogja, Mas Arif ya. Serata Dharma, Merican kan? Iya. Pedes dong. Merican. Saya nggak nyangka aja Mas Arif yang pendidikan bahasa Inggris yang mungkin tadinya jadi
dosen ya, guru lah atau dosen bahasa Inggris. Oh, enggak mesti lulusan apa sastra Inggris atau apa? Pendidikan. Pendidikan Guru. bahasa Inggris. Oh. Enggak, ya enggak mesti guru. Kan bisa jadi kunci Inggris. Enggak. Kan itu benda itu. Ayo. Tapi benda. kemudian menjelma menjadi komika. Perjalanannya juga saya ngelihat Mas Arif Didu sama Mas Ben kan nggak jauh, sama-sama di Kompas TV, Suca. Iya. Suci. Suci, kemudian ke Suca di Indosiar ya. Ya. Sama-sama itu kemudian ngerintisnya bareng, sekarang jadi orang. Jadi orang. Sebelum Lu apa emang sih? adonan cireng. Sebelumnya si benda. Aduh. Jadi orang. Waduh. Asli Kulon Progo Mas. Jadi, Iya. Wah, itu ikan apa? Baung apa? Apa? Ikan apa? Asli Kulon Progo. Ah, ini. Aku nggak tahu ada ikan asli gua. Ada. Wah, enggak Enggak. asli. Ada ikan yang cuma ada di situ. Depannya Tenan. mangut. Iya, mangut apa Mangut tuh? mah masakannya. Bukan, ada ikannya. Ikan apa? Iwa apa Mas Jawa Itu sana Timur. yuk. Ada. Seumur hidup nggak tahu aku. Masaan? Enggak. Dia Kulon Progonya kota kayaknya. Oh, tapi iya. terkenalnya Enggak main di bukan- kali Bukan kan? main di kali, nggak main Ada di kali di kali. Progo dia. Iya. Terus apa tadi? Pertanyaan gue lali. Maaf nih. Panjang. Panjang. Bisa main bareng sama Mas Arif Didu. Ya itu sih salah satu jujur idolaku Bang Arif. Oh, Karena lah, di sini perjalanannya aja. Balah lebay. 50. Apa? Bukan beda murah amat. Jadi beneran terutama kita sama-sama dari stand up, tapi aku makin ngefansnya itu malah di film. Sampai di titik kalau tiap aku nerima film ada bayangan bapak-bapak lucu itu harus Bang Arif. Aku ngebayanginnya Minta begitu? Aku nggak mungkin minta, Oke. maksudnya nggak etis juga kan. Iya, Kalau iya. ditanyain mungkin ada ide nggak siapa, aku oke. pasti akan jawab Ari Wibowo aja. Jangan Bang Arif Wibowo. Jauh Hanya banget. meneh. Iya. Bang Arif, aku pasti kayak gitu karena apa ya? Lumayan karakternya tuh aku lumayan suka, dan bapak-bapak lucu itu kan sesuatu yang bertolak belakang sebenarnya. Dan Bang Arif tuh entah kehidupannya seperti itu atau gimana, kayak effortless gitu tiap maranin bapak-bapak lucu. Terutama di Pesugihan Iya. Sate Gagak ini salah satu karakter favoritku. Karakter favoritku di sini ada dua. Ah. Yang satu Bang Arif, yang satu ada Firsa Dukun. Oh. Itu bertolak belakang bener-bener. Yang satu bapak-bapak tapi ngawur banget, yang satu dukun tapi masih muda. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi dua karakter ini yang mungkin nanti kalau nonton Ya, jadi selain tahu apa main case-nya harus perhatiin tuh dua Oke. itu. Dan ya itu tadi aku makin ngefansnya di film, dan ketika satu film jadi ya seneng banget jadi ngobrol juga sebagai senior juga aku ngobrol banget sama Bang Arif. Terus pas sudah satu film bener-bener kayak biasa aja sih sebenarnya. kayak mimpi Terus dibanting. Kayak mimpi loh. Kayak mimpi. kayak pokoknya ini impian mudah-mudahan bisa satu film lagi di film yang lain. Mas Ben katanya salah satu warga di Kulon Progo yang berhasil menjadi aktor artis di Indonesia, terkenal lah saiki. Dibikin patung nang Kulon Progo. Di tengah kali ini. Kayak patung Benny. Takutnya ketika dibikin patung, pengrajinnya bikin patung monyet. Tapi nanti yang bikin patungnya dari kayu, Mas Arif Didu. Iya. Oh iya, Iya. harus begini. Nanti Patung Benny tapi Benny. yang bikin Mas Arif. Bang Arif Kolaborasi kalau sayang keren tuh. sama juniornya harusnya tiba-tiba ke Kulon Progo langsung diriin patung aku Bang. Di tengah jalan. Apa faedahnya gua kesana tak tahu dirin patung. Lah kan biar ini rasa sayang gitu. Iya. Ngerasanya gimana sekarang sampai ada di titik ini? Aku masih nggak percaya sih, masih selalu nginget-nginget kayak film itu pertama yang kayak apa ya, mendekatkan aku sama film tuh bapak. Karena dulu awal-awal tuh dari VCD Bang. Zaman kita kan VCD ya. Iya. Ya, VCD player. Iya. Anak zaman sekarang nggak tahu mungkin kalau Iya. kita nonton film tuh pakai VCD kan, ada playernya. ada playernya gitu. Nah itu bapakku, dan bapakku tuh bener-bener penggemar film. Kita sering nonton film bareng di rumah, walaupun di bioskop jarang ya. Sering nonton film di rumah, dan sekarang aku kayak aku yang ada di situ Iya, tuh. iya. Walaupun bapak udah nggak ada ya, Iya. tapi kayak aduh yang terlalu jauh nih mimpinya, apa kenyataannya terlalu jauh gitu. Tapi ya akhirnya disyukuri gitu. Apalagi bapak juga pecinta komedi tuh, dua-duanya tuh
tiap aku ngelakuin satu pekerjaan tuh selalu otomatis akan keinget bapak. Oh, ini nurun dari bapak ya sisi Iya, komedinya ya. Dari Bapakku orang Batak. Bener-bener Batak tulen. Makanya si Regar. Tapi tontonannya komedi tuh semuanya ditonton. Sebutin apapun itu ditonton. Sri Mulat udah pasti. Padahal itu Jawa kan. Sri Mulat tonton, Benyamin ditonton, Ketoprak Humor ditonton. Jadi dari itu sih. Jadi udah jadi stand up komedian, jadi pemain film, makin keinget lagi sama bapak gitu. Ya. Batak yang tinggal di Jogja ya. Iya. Makanya jauh banget jadinya. Iya. Harusnya jadi batik ya. Batik, iya benar. Batik Jogja ya. Jogja. Kalau sakit jadi batuk. Bisa. Kalau rontok botak. Iya, ya kan. Kalau keruh butek. Butek. Kalau tiba-tiba pengen makan botok tuh. Bisa. Atau kalau doyan ikan betok. Betul. Tapi jadi ngerasa artis gak kalau pulang? Enggak sih aku. Langganannya Fajar Nugros loh. Oh iya, Mas Arif Dido, sama Mas Hanu. Beliau duluan, Mas iya. Ojek. Iya. Aku sumpah Murah jujur. ya? Iya. Kok sama sih? Nanti tak WhatsApp Nugros berapa sih? Jangan. Oh, dibundling sama catering kok. Aku paling benci dikatain sombong, makanya aku paling jaga tuh kayak sekarang artis aku tuh paling enggak aku cuman beruntung bisa berkarya di sini karena ketika ada Benny sombong itu langsung masuk ke hati. Aku dikatain apa aja deh, jelek macam-macam aku udah aman gitu lah. Tapi kalau sampai kata sombong tuh kayak enggak, aku enggak sombong gitu. Belum lah, maksudnya iya sama, saya juga kadang ketemu teman lama atau orang di jalan. Ih, sombong ternyata. Apaan, harusnya diem aja kok dibilang sombong. Enggak, siapa saya sih boleh sombong gitu, enggak. Bahkan bisa sampai marah ya Bang. Iya, karena ujungnya marah karena apa sih gitu. Karena bener-bener ngejaga tuh kayak aku sama teman-temanku yang siapapun aku masih temenan, aku paling anti sama temenan sama orang tapi ngelihat apa di belakangnya tuh aku paling anti saya itu. mau. Gitu. Bahkan sedihnya gitu. Tulan wae kas Jogja kan gitu. Tulan Malah wae. kadang ada yang jadinya ganggu hati tuh ketika teman-teman lama tuh jadi agak sungkan. Oh iya. Gue sedih banget. Apa sih? Tapi wajar Mas Arif. Jadi saya kayak misalnya sama lah kayak Nugros itu. Wah, lu kan udah seleb nih. Kadang ngerasa ada jaraknya. Iya, tapi ini ada kesempatan kami untuk ngomong enggak lah. Ini kami ya misalnya gue Didu ini Didu yang lu kenal. Kalau ada orang dia artis, itu kan pekerjaan. Enggak lah gitu. Udah itu sekedar pekerjaan gua, tapi lu akan nemuin gua yang dulu kok keseharian gua ya kayak gini. Gitu. Makanya aku beruntungnya juga berasal dari Jogja gitu. Banyak panutan dari Jogja, seniman dari Jogja yang gaya hidupnya aku contoh banget. Salah satunya Segidok tuh. Mas Segidok itu bener-bener kayak dia band yang nggak pernah bubar, personilnya itu aja. Terus ada satu omongan Mas Seven orang tau idola ya? Banget itu. Mas Duta. Mas, ini Mas Seven tuh Mas Duta tiap hari viral videonya naik motor, main ini sama kan. Maksud pengen jadi kayak dia, ya pengen jadi kami aja gitu. Jogja tuh seperti itu. Kalau kamu ndaki sombong kamu udah nggak cocok lagi. Makanya ada satu omongan Mas Heru yang aku ingat banget. Dia kalau di atas panggung ya dia jadi musisi. Tapi kalau dia sudah turun panggung, ayo kita ngobrol banget. Ngobrol bareng sama fans-fansnya gitu. Kita udah nggak ada fans sama itu lagi gitu. Menungso biasa ya. Iya, itu udah selevel Mas Heru loh. Bener-bener yang dia musisi lama tapi dia merasa hidup harus seperti itu, apalagi kita yang baru-baru ini kan. Kami kan ya Allah baru ini. Saya ngerasa baru lah. Baru tapi filmnya Mas Arif itu udah gede. Enggak. Kecuali saya kayak Aceh bagus itu Mas Arif tuh. Deret itu. Enggak lah, saya ngerasanya gini. Iya, saya alhamdulillah dikasih hidup yang mungkin ada hal-hal yang lebih dari yang lain gitu, bisa main film banyak. Tapi enggak, ini masih di proses belajar saya gitu. Karena saya pengen tetap hidupin itu, tetap jaga. Belajar, jangan sombong, belajar gitu. Kalau saya udah ngerasa, wah gue udah banyak, berarti gue udah berhenti dong. Gitu. Dan yang beruntung lagi adalah main film ini kayak tempat belajar yang nggak habis-habis. Iya. Kita habis main ini, ada lagi ini, beda lagi. Ketemu siapa? Iya. Bahkan dari krunya kita bisa belajar Mas. Kayak bener. Ada kru yang seperti ini, ada kru yang seperti ini. Itu kayak kita nggak perlu ngerasa belajar aja, kita udah otomatis belajar kan. Gitu. Itu menandakan tawarannya Mas Benny itu nggak bisa habis juga. Alhamdulillah. Ada terus itu ya. Amin. Selesai
berderet Amin. berikutnya gitu. Kalau Mas Arif ngelihat Benny Ngeliat nggak? Jangan-jangan nggak ngeliat. di mana ya? Baunya aja nih. Apa ya? Sama seperti yang lain gitu. Maksudnya saya orang yang suka menikmati kesuksesan keberhasilan orang lain. Seneng gitu. Itu ilmu yang setengah saya pelajari. Berusaha senang dengan apa yang tidak iri ya, Mas? ya, berusaha senang dan pencapaian teman-teman gitu. Ya termasuk Benny gitu. Yang ngikutin juga kan, maksudnya ngeliat Benny dari awal tampil ketika akhirnya kami bisa kerja bareng, seneng. Saya tuh orang yang seneng ketemu orang-orang banyak gitu. Perhatiin dari kan gue bawel, seneng ngobrol. Jadi ketemu siapapun gue seneng kerja bareng. Ayo Benny kalau ditanya gimana sama Benny, seneng, dia orang yang menyenangkan juga. Kami bisa bercanda, bisa gini. Secara umur kami jauh, gitu kan. Tapi Benny ngerti cara dia nempatin diri dengan saya yang berusia segini, dan saya rela ikhlas loh. Bukan berarti saya bisa digampangin gitu, kayak dibercandain, enggak juga. Saya juga harus dan wajib untuk ngasih tahu ke yang umuran di bawah saya, ada ini loh, adab etika unggah-ungguh untuk berlaku ke orang yang lebih tua. Tapi saya biasanya ngebuka, seperti benar yang Benny bilang, saya mah seneng ngebuka aja. Tapi bener ada batasannya. Nah sejauh selama ini teman-teman komik yang di bawah saya umurnya masih asoy bercandanya, saya mah nerima aja. Nah Benny salah satunya yang ngerti bercanda sama saya gimana gitu. Walaupun kadang kalau aku ngamatin zaman sekarang ya, nggak harus maksudnya generasi bawah kita, tapi ada satu proses yang kadang orang-orang lupain. Kenalan, akrab, baru kita bisa tuh lebih dari itu. Bener. Kadang tuh kayak, ya sebenarnya nih resiko kita juga sih, mungkin kita lebih dalam tanda kutip dikenal sebagai olok-olokan gitu. Terus di jalan kayak langsung nyapa, kayak langsung ngatain muka atau apa. Bukan berarti temanku ngatain muka terus kamu bisa. Itu ada proses yang panjang. Nah, kadang aku yang agak sedih tuh nggak ngerti, tiba-tiba langsung nembak. Iya, makin kesini orang makin lupa ada proses loh. Berkenalan kita dulu tuh, bahkan ketika belum ada sosmed tuh kenalannya tuh bener-bener yang ngobrol, tukeran nomor HP, ketemu. Sekarang tuh kayak ada yang di skip di situ, dan itu kadang aku sedih, karena sedihnya itu ngefeknya nggak ke aku, ke kamu sendiri. Nanti kamu menjadi orang yang nggak menyenangkan kalau skip di proses berkenalan itu gitu loh. Saya pesan ini Mas Arif, itu nasihat yang suka Mas Arif unggah itu dilanjutkan lah itu. Benar. Benar. Yang itu di podcast itu. Iya, nah itu. Kalau saya sebagai bapak jadi ngeh gitu. Jadi gara-gara nggak tahu itu ada skenario-nya atau spontan, tapi terus kena aja Mas Arif. Itu salah satu concern saya ke, ya mungkin gini. Kayak kadang kita sebagai bapak ngerasa sendiri, gitu kan, dengan setelah ngurusin keluarga apa, tiba-tiba nemu butuh dan mengharuskan kita tuh untuk berdiam sendirian gitu. Saya pengennya sih emang semua bapak gini, punya pikiran, bukan cuma lu doang kok yang ngerasain ini. Gitu, yang bapak yang lain juga, yuk semangat. Cuma pengen saling menyemangati aja. Ke anak-anak juga begitu. Ayo lu semangat deh, ada orang tua lu. Kalaupun udah berhasil, lu inget deh sama orang tua lu. Gitu-gitu. Pengen, yang setuju sama Benny bilang bahwa banyak hal baik yang hilang ya di zaman yang modern begini. Bahwa kita tuh nggak bisa sendiri. Itu sih. Banyak hal yang harus kita, ini orang dulu itu kan udah menurut saya lebih keren lah gitu, udah punya rules, punya aturan, tidak tertulis untuk hidup yang bahagia seperti apa, baik sama orang, bantu orang, kan itu udah lupa. Bahkan sekedar berkenalan sama orang aja kita kayak, lu nggak ngerti cara berkenalan. Kadang jadi gara-gara teknologi serampangan itu kan, ini kenalan ini, jadi kok kurang ajar sih gitu. Gitu sih. Mas Ben, ada pesan apa buat calon penonton film Pesugihan Sate Gagak? Speaking in English. Waduh, please. Apa bahasa Jawa? Kayaknya bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris kalau udah lama nggak dipakai, karatan. Mana nih yang mana? Paling mau ngomong aja bahwa ini film yang ringan. Ini salah satu film yang aku dan mungkin Bang Arif bikin dengan penuh rasa cinta, dengan mood yang bagus tiap harinya. Jadi mudah-mudahan itu sampai ke penonton happy-nya. Dan ini ringan banget kok. Ini
ini beda sama horor yang menyeramkan. Ini horornya hanya untuk pengantar, ini cerita pesugihan sate gagaknya untuk mengantar. Walaupun nanti juga kalian akan menemukan kehangatan juga di sini. Ada dramanya juga, drama tentang keluarga, drama tentang pertemanan. Tadi kalau nyambung dengan Bang Arif, kita tuh sebenarnya mungkin bisa hidup sendiri, tapi kalau kita hidup ada temannya itu lebih menyenangkan. Iya. Semua pesannya udah disampaikan ke Mas Ben. Mas Arif ada tambahan? Itu. Tapi kalau ada pesan sendiri kan nggak ada dari sih, paling. sisi yang lebih tua. Enggak. Yang lebih kayak itu tadi, tapi udah disampaikan Benny lah bahwa ini maunya siapapun nanti yang mau pergi ke bioskop tuh kayak jangan ada Iya, beban iya, untuk oke. Nggak usah mikir nggak lah usah ya, mikir ha. lah. Ini beneran hiburan ringan gitu. Kalaupun mau dicari isinya apa, ya tadi yang Benny bilang soal pertemanan, soal hubungan dengan orang tua segala macam. Yang terpenting adalah pengennya teman-teman juga ngeliat hasil kerja kami yang di set di lokasi. Kami happy itu. Kami pengen berbagi itu dengan teman-teman yang nonton nanti, karena di situ itu lengkap sih juga ya. Seringan pun kita bilang ringan itu lengkap, ada ketawanya, ada agak sedikit nderdeknya kalau boleh dibilang horor. Ada dramanya karena di situ ada, ya gue nggak mau spoiler sih, nanti lo lihat deh gue adu acting sama Mbak Nunung. Gue happy di situ dapat peran itu, dan itu sisi lain dari Arif Didu di dalam dunia film yang kemarin dia pernah ikutin. Di sini ada hal yang baru yang gue sajiin gitu. Mbak Nunung pengen sate gagak, Mas Arif Didu pengen soto Bogor. Sobat GK kalau ingin penasaran nonton acting, penasaran dengan acting Mas Benny dan Mas Arif Didu, jangan lupa saksikan film Pesugihan Sate Gagak tanggal 13 November. Selamat bersenang-senang Mas Benny dan Mas Arif Didu di bioskop. Terima kasih. Selamat bikin ger seluruh penonton di bioskop Indonesia. Terima kasih sudah mampir Palmerah. Terima kasih. Tunggu karya berikutnya. Siap. Terima kasih Sobat WK. Bye bye.